Halo teman-teman semua. Selamat datang di EduPod, Education Podcast. Jadi selama beberapa menit ke depan kita bakal nemenin teman-teman semua yang ada di rumah, jalan, kampus atau warung atau terserah dia mau di mana, buat ngobrol bareng sekaligus sharing seru bareng kita tentang materi yang bakal kita omongin kali ini. Bener nggak kak? Nah bener banget tuh kak. Tapi sebelum kita mulai nih obrolannya, kalau teman-teman yang nonton nggak kenal kita tuh kurang mantep gak sih kak? Yoi dong, ya kata orang-orang sih, tak kenal maka tak sayang. Nah, tapi kalau udah sayang jangan ditinggal ya guys ya. Waduh, beda topik ya bro. Kalau itu bisa dibicarain di luar frame ya. Oke, back to topic. Oke, kenalin aku Rizky Amelia Rahmawati dengan akhiran NIM 1030 dari Fakultas Pertanian Universitas Jember, Prodi Agroteknologi. Hai, kenalin aku Anissa Mai dengan NIM akhir 1058 Fakultas Pertanian Universitas Jember, Prodi Agroteknologi. Halo, aku Awadin Firdaus Alzudi dengan NIM akhir 1059 Fakultas Pertanian Universitas Jember, Prodi Agroteknologi yang paling kece. Dan aku Muhammad Razikul dengan NIM akhir 1083 Fakultas Pertanian Universitas Jember, Prodi Agroteknologi. Nah, kali ini kita bakal ngebahas atau sharing-sharing nih teman-teman sekalian. Kira-kira tentang apa sih kak? Oke, kali ini kita bakalan bahas tentang generasi muda sebagai agent of change dalam proses perubahan komunikasi nih kak. Sebelum itu, sebenarnya agent of change itu apa sih? Nah, agent of change itu seperti ibarat orang yang punya peran penting dalam perubahan. Nah, karena kita bahas tentang komunikasi, jadi orang tersebut merupakan orang yang bakal memainkan perannya dalam melakukan perubahan dan berkomunikasi atau bersosial. Ya, betul banget. Nah, kira-kira nih yang akan menjadi agent itu siapa aja sih kak? Oke, jadi dalam proses perubahan itu ada agent yang berperan. Yang berperan tuh siapa aja sih? Siapa saja bisa melakukan perubahan. Namun dalam konteks ini lebih menjurus ke arah generasi muda atau generasi milenial atau orang-orang yang biasa nyebut Gen Z nih kak. Kenapa? Karena generasi muda seperti kita ini dapat terbilang umurnya yang masih muda. Jadi seharusnya nih, generasi muda memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan juga idealis dalam membentuk inovasi yang baru. Nah, betul tuh. Untuk alasan lainnya mungkin juga karena telah diikuti oleh perkembangan zaman juga nih ya, dengan informasi teknologi yang lebih mumpuni. Jadi generasi muda tuh ibaratnya lebih update lah ya tentang segala macam informasi dan teknologi. Karena generasi muda itu identik dengan rasa keingintahuan yang tinggi gitu ya, dan waktu luang yang banyak buat mempelajarin hal baru, sehingga mereka juga lebih semangat menumbuhkan inovasi-inovasi yang ajib, keren, mantep dalam proses perubahan. Gitu nggak sih kak? Oke, nah mungkin itu juga alasan kenapa di bidang pertanian nih penyuluh lebih banyak anak mudanya ya. Ya karena seperti yang udah dijelasin barusan, kalau anak muda itu lebih banyak inovasi dan ide-ide yang muncul buat beraksi dalam melakukan perubahan. Oke, by the way, anyway, busway di teman-teman semua, agent ini punya peran loh sebagai pelaku perubahan. Nah, mungkin dari kakak-kakak yang cantik ini bisa ceritain nih ke Sobat EduPod tentang apa sih peran anak muda sebagai agent of change? Oke, jadi karena anak muda ini sebagai agent of change ya, jadi perannya itu sebagai sumber dari pemberian solusi. Dalam peran ini, generasi muda itu otomatis bergerak sebagai penyuluh. Nah, contoh dalam bidang pertanian, anak muda yang berperan sebagai penyuluh pertanian memberikan solusi atas segala problem atau masalah yang dimiliki oleh petani. Gak hanya dalam bidang pertanian, tapi juga dalam bidang yang lainnya. Nah, betul banget tuh. Mungkin aku juga sedikit nambahin ya teman-teman, bahwa dalam proses penyuluhan tersebut, generasi muda juga harus bisa meyakinkan para komunikan atau para pendengar tentang solusi yang telah diberikan. Jadi para komunikan atau dalam bidang pertanian bisa dibilang petani atau masyarakat lain itu nggak ragu akan solusi yang diberikan saat proses penyuluhan. Malah gitu ya guys. Jadi penjelasan peran tadi itu dampaknya mungkin komunikan atau orang yang menjadi penerima pesan ataupun informasi yang ini lebih tahu dan mengerti tentang informasi yang udah disampaikan oleh generasi muda sebagai agent of change dan bisa membuat para pendengar atau penerima informasi mau untuk melakukan perubahan. Nah, ini tuh juga merupakan efek dari usaha generasi muda dalam meyakinkan para penerima informasi dalam pemberian informasi atau pemberian solusi dari masalah-masalah yang udah dihadapi. Juga efeknya itu mungkin para penerima informasi itu lebih bisa menentukan ya antara setuju atau tidak dalam penerimaan informasi. Karena para komunikan juga memiliki hak untuk memilih antara setuju atau tidaknya dalam menerima dan melakukan hal yang telah diinformasikan oleh agent pada proses penyuluhan. Oke, jadi kesimpulannya nih, generasi muda atau Gen Z ini merupakan salah satu contoh agent yang paling dibutuhin dari adanya suatu perubahan. Karena adanya rasa semangat dan keingintahuan yang tinggi buat menciptakan inovasi dalam perubahan. Yoi, betul banget tuh kak. Wah, ternyata udah 4 menit berlalu nih ya teman-teman. Jadi kita harus pamit undur diri nih. Wah iya nih kak, sedih banget nih. Mungkin next time kita bisa sharing-sharing lagi sama Sobat EduPod. So stay tune ya guys. Kita pamit undur dulu ya Sobat EduPod. Semoga sharing ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan Jangan malu dan jangan ragu untuk jadi agen perubahan. Sampai jumpa. You know it, you got me dancing.